Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas keutamaan surat Al-Asr yang jarang orang ketahui. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103 dari Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri atas 3 ayat dan 14 kata. Kata Al-Asr memiliki arti waktu atau masa dan diambil dari ayat pertama surat ini. Surat Al-Asr memiliki kandungan peringatan akan pentingnya waktu dan akan keselamatan dari umat manusia. Berikut ini bacaan dan terjemahan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Adapun keutamaan surat Al-Asr berdasarkan kandungannya adalah sebagai berikut. 1. Demi masa pada ayat pertama. Sahabat muslim, dalam surat Al-Asr Allah mengingatkan akan betapa pentingnya waktu dalam hidup manusia. Sehingga sebagai umat Islam haruslah menjaga waktu. Allah mengingatkan pentingnya disiplin waktu dalam kehidupan umat manusia, agar kita bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan waktu sebijak-bijaknya. Karena ajaran Islam sangat menghargai waktu, terutama dalam ibadah kita membutuhkan waktu untuk ketepatan dan kedisiplinan ibadah, seperti ibadah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkali-kali bersumpah dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu. Wal asri, demi waktu, wad duha, demi duha, wal laili, demi waktu malam, dan lain-lain. Maka seyogyanya kita mempergunakan waktu dengan efektif dan efisien, yaitu mengatur waktu dengan baik, kapan saatnya beribadah dan kapan saatnya bermuamalah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, pada setiap fajar ada 2 malaikat yang berseru, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru, dan aku datang untuk menyaksikan amalan kamu. Oleh sebab itu, manfaatkanlah aku sebaik-baiknya, karena aku tidak akan kembali lagi hingga hari pengadilan. Hadis riwayat Turmuji. 2. Dalam surat Al-Asr Allah mengatakan manusia dalam kerugian. Sahabat muslim, golongan manusia yang merugi itu adalah orang yang tidak mempergunakan waktunya untuk beribadah. Mereka menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan maksiat dan perilaku dosa dalam hidupnya. Dan tak tahu dan tak mau tahu untuk mengenal siapa Tuhannya dan bagaimana cara menyembahnya. Manusia haruslah mengenal Tuhannya sesuai sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Maka kenalilah dirimu, dari mana dirimu ada dan siapa yang menciptakannya, agar dapat mengenal Sang Maha Pencipta. 3. Dalam surat Al-Asr Allah menyebutkan golongan orang yang tidak merugi, yaitu golongan orang yang beriman. Sahabat muslim, sebagai seorang muslim kita harus menjaga dan memupuk iman agar tumbuh subur dalam diri, yaitu dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga iman akan selalu terjaga dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sedangkan makna iman yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dalam kehidupan nyata, iman adalah pelaksanaan terhadap kepercayaan kepada Allah Sang Pencipta, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, percaya kepada Rasul-Rasul yang diutus Allah, percaya akan terjadinya hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Sebagai ganjaran kepada orang beriman, Allah akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya. Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman itu.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." 4. Dalam surat Al-As, Allah menyebutkan orang-orang yang beramal soleh adalah termasuk golongan yang tak merugi. Sahabat muslim, agar kita tidak merugi di mata Allah, maka hendaklah kita melakukan amal soleh, yaitu melakukan ibadah dan perbuatan yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Banyak contoh amal soleh yang dapat kita lakukan sehari-hari selain yang wajib. Bisa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sedekah, infak, zakat, menyantuni fakir miskin, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." Quran Surat An-Nisa ayat 122. 5. Dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan. Sahabat muslim, sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak tinggal diam bila melihat kemunkaran atau ketidakwajaran yang dilakukan sahabat kita ataupun keluarga kita. Maka nasihatilah orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut dengan lembut dan cara yang baik. Mudah-mudahan sahabat atau keluarga tersebut mau berubah dan bertobat. Bila pun tidak mau bertobat, maka gugurlah kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." 6. Dalam surat Al-Asr, Allah menyebut orang-orang yang sabar. Sahabat muslim, sebagai seorang muslim, hendaklah kita memiliki sifat sabar dalam berbagai ujian hidup. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Karena dengan sabar keimanan seseorang sedang diuji Allah, seberapa dalam tingkat keimanan seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Sahabat muslim, seberat apapun cobaan dalam hidup ini, bersabarlah dan teruslah sholat, karena Allah akan menolong orang-orang yang sabar dan agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bagaimana sahabat muslim? Mau termasuk golongan yang merugi atau golongan orang-orang yang beruntung? Boleh sharing di kolom komentar. Dan itulah keutamaan surat Al-Asr. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian dari berbagi ayat kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.